Assalamualaikum Wak. Bertemu lagi dengan podcast Happy. Siapa yang akan kita bahas malam kali ini? Ini dia Alsen Be. Waduh, Tenang Be. Ini kita akan membahas sisi lain daripada Alsen Be. Karena sekarang udah bulan Agustus Be, kita ngobrolin kemerdekaan Republik Indonesia. Oke? mereka. Oke, siap. Menurut Kang Senbe, sekarang Indonesia sudah benar-benar merdeka atau belum? Merdeka dalam artian apa ya? Secara apa ya merdeka? Secara umum Kalau rakyatnya ya mungkin ada yang belum merdeka. sedang dijajah. Ya, menurut Kang Senbe sendiri, ini mah. Kalau menurut saya arti merdeka aja dulu deh. Kalau menurut saya mah merdeka teh penting bisa keluar ngopi ngudud eta geus merdeka pisan eta teh ceuk saya. Kalau Kang Senbe apa? Ya benar-benar merdeka secara apa ya? Bebas lah, udah bebas, udah zaman ini demokrasi. Nah, berhubung kan tiap hari kerja, kadang kalau pagi sekolah, banyak yang mengartikan merdeka itu adalah Sabtu dan Minggu karena bebas daripada pekerjaan. Iya benar-benar. Kalau ciri-ciri manusia merdeka itu apa? Ciri-ciri manusia merdeka masih bisa menikmati apa ya? Kata libur, orang liburnya ke Pugu, mangkatnya. Kalau cari uang masih bisa lah, masih. Tapi kadang ekonomi terkadang sulit gitu. Oh, berarti kan belum benar-benar merdeka Iya, ini. benar. Karena masih susah cari kerja, ada kadang masih apa namanya dijajah oleh dari segi ekonomi orang-orang yang punya modal. Berarti belum sepenuhnya merdeka. Nah, kalau gitu udah libur. sekarang kan sudah 80 tahun, Be. Kita merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Sudah. Yuk, dong. Menurut Senbe, saat ini bagaimana cara mengisi kemerdekaan? Kalau dulu kan berdarah-darah memperjuangkan kemerdekaan. Rawan dulu. Sekarang tinggal enaknya saja, tinggal bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini. Bagaimana caranya khususnya kaum muda nih cara mengisi kemerdekaan ini? Caranya dengan beraktivitas, berkreasi, belajar dengan benar, memanfaatkan apa yang sudah diberikan kemerdekaan waktu dulu, yaitu dengan cara berkreasi lah sesuai kemampuan masing-masing. Nah, sekarang contoh realnya yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apalah mengisi kemerdekaan itu? Apakah dengan tidak membuang sampah sembarangan? Apakah dengan tidak menyebarkan hoaks? Apakah itu juga termasuk salah satu kita untuk bisa mengisi kemerdekaan ini? Atau ada yang lainnya? Gitu. Contoh real yang nyata di kehidupan sehari-hari cara mengisi kemerdekaan. Contoh realnya banyak, terutama sekarang kan apa namanya, medsos atau sudah zamannya teknologi, menggunakan medsos dengan baik ya. Kadang kita suka terlena dengan medsos, suka apa memberikan apa namanya, atau membaca informasi yang kurang jelas, tidak
selektif lah gitulah. Jadi budaya membaca juga kurang di Indonesia. Jadi handi baca judul nawa aja. Kurang inilah. Itu Ya. salah satu apa namanya? Cara Cara. mengisi kemerdekaan di zaman sekarang. Mm. Anak muda berarti tadi dengan berkreasi, ya, dengan memanfaatkan teknologi khususnya media sosial Ya. dengan baik dan benar. Tapi kan media sosial juga itu datangnya dari barat. Berarti Wah. kita masih dijajah oleh bangsa luar dong. Boleh dengan ini apa namanya, menggabungkan dengan Kearifan lokal. nah benar, kearifan lokal. Contoh, Kang Senbe kan sering bergelut dengan seni kebudayaan. Apakah seni kebudayaan sekarang di Indonesia sudah benar-benar merdeka, maksudnya tidak dijajah dan tidak disusupi oleh kebudayaan-kebudayaan asing, atau masih tetap memegang teguh budaya lokal? Untuk kesenian lokal sebenarnya kata budayawan tidak ada yang namanya seni atau kearifan lokal. Jadi kalau disebut dengan kearifan lokal, seolah-olah budaya kita itu ditekan di desa, tidak boleh mendunia, tidak boleh menjadi apa namanya, jadi di kancah internasional lah. Jadi bahasanya bukan kearifan lokal, ya apa ya, ya udah di lokal baik. Ya, jadi seolah-olah ya sudah tidak ada perkembangan, tidak bisa berkembang sehingga tidak bisa dikenal oleh Nah, dunia ya, luar. benar. Oh, berarti kurang setuju Iya. kalau kesenian atau budaya lokal, kearifan lokal kita ini tidak bisa berkembang. Iya. Karena justru itu akan membentengi diri kita atau budaya kita sendiri gitunya. Oh, jadi perlu adanya apa namanya, inovasi baru yang intinya tidak menghilangkan apa namanya, ruh atau nyawa dari Iya. budaya itu sendiri. Contoh misalnya kan ada seni di Indonesia itu dari jaipong Nah, iya. atau wayang. Nah, kalau tidak diinovasi ya segitu-gitu saja. Tapi bisa Iya. sampai mendunia, bahkan mungkin diakui oleh negara-negara lain ketika ada bukan tambahan tapi apa ya, dimodifikasi Iya, gitu. benar. Seperti publikasi Iya, kan itu juga apa namanya, sarana yang bisa mengenalkan budaya kita untuk lebih mendunia lagi. Nah, misalnya tari jaipong tapi musiknya DJ gitu, Iya, setuju nggak? Setuju. Ya goyangnya kumaha jaipongan pakai DJ. Kolaborasi. Setuju. Tapi bisa menghilangkan ruh atau nyawa tradisi jaipong itu sendiri nggak kalau sampai di atau batasannya apa sih, budaya itu bisa disebut murni atau bahkan sudah tercampuri oleh budaya-budaya luar? Batasannya apa? Ada batasannya nggak? Sebenarnya kalau kata budayawan Sujiwo Tejo itu tidak ada batasannya. Soalnya dulu juga wayang kulit zamannya apa namanya, Sunan Kalijaga, itu alat musiknya cuma satu, cuma ada saron doang. Nah, berkembang jadi ada inovasi lagi, ada gendang, ada bonang, ada segala macamnya gitu sebenarnya. Tapi ya nggak tahu. Oh iya. Jadi jika itu mungkin dalam Islamnya mah ada istilah mempertahankan
tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Ya, benar. Jadi kan tidak sepenuhnya ditinggalkan, akan tetapi juga menerima perubahan baru yang lebih baik tanpa menghilangkan ruh atau nyawa dari tradisi tersebut. Itu. Terus tadi seberapa budaya lokal atau budaya daerah tertentu yang mendunia itu, K-pop itu sebenarnya budaya lokal dari sana, dari Korea, tapi bagaimana bisa sampai mendunia. Nah, iya. Ya, itu kan dikolaborasikan dengan apa yang sedang diminati khususnya oleh pencinta Seni. musik atau Iya. pencinta seni. K-pop kan menggabungkan antara nyanyi, tarian, benar. terus musiknya. Iya. Itu kan kekinian sekali dan modern. modern, terus bisa diterima oleh semua golongan. Kalau dulu waktu saya kecil mah ada film India. Wah, film India kan sampai mendunia. Iya, benar. Bollywood tuh sampai ya hampir, atau mungkin kalau di luar negerinya mah Hollywood, kalau di Indianya ada Bollywood. Nah, itu juga kan dulunya mah film-film lokal, namun di Indonesia nama film Roma Irama itu teh. Tapi bagaimana film Roma Irama bisa bisa mendunia atau bisa diputar di bioskop-bioskop luar negeri teh. Ya karena disesuaikan dengan perkembangan perfilman, teknologi, modernisasi yang diminati pada saat itu. Kalau misalnya ya nyen orang nyen atau Roma Irama nyen film deui ayeuna. Misalnya gitar tua gitu kan. Nu terkenal kan Roma Irama film gitar tua. Tapi bagaimana caranya film gitar tua Roma Irama dibikin film lagi, ditambahi dengan actionnya actingnya dipercanggih lagi. Terus ditunjang dengan alat yang lebih canggih. Ya, ditunjang dengan alat yang lebih canggih. Jika film Dono Kasino Indro kan sekarang dibikin lagi pemain-pemainnya yang baru, Animasi. aktornya yang baru, apalagi ada AI sekarang pakai animasi bisa. Jika film Gatot Kaca misal, film anu keur baheula rame di Indosiar teh golongan pendekar Arya Kamandanu teh. Benar. Nah, tapi dieukeun naon dimodifikasi dengan AI. Kan aya Indonesia teh menang film Gajah Mada film Gajah Mada pakai AI menang juara festival film dunia. AI yang menang orang Indonesia menceritakan tentang Gajah Mada. Aya di YouTube ada. Ya sosoknya gimana, digambarkan seperti apa, terus perjuangannya gimana. 5 menit padahal mah film pendek tentang Gajah Mada. Bagaimana beliau Gagah sakti. Nusantara kan bukan Indonesia saja, sampai ke Malaysia kan kekuasaan teh. Sampai Paris. Ya sampai negara-negara lain lah zaman ayeuna mah Nusantara. Gajah Mada paling ditakuti. Ya seperti itu mungkin tuh dalam segi kesenian ya. Iya. Tradisi lah, tradisi kesenian. Terus lagi sekarang kan masih bulan Agustus nih Iya. biasanya suka mengadakan lomba-lomba atau festival-festival. Sebenarnya sudah tepat belum memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang berdarah-darah diperingati dengan lomba makan kerupuk, Setuju tuh. Ya mungkin itu salah satu hiburan ya, tapi ya mengekspresikannya dengan macam-macam lah. Tapi kalau misalkan yang tepatnya itu kayak gimana ya, bingung juga.
Atau filosofinya, coba filosofi lomba makan kerupuk dan filosofi. Makan kerupuk. Ya mungkin tentara zaman dulu suka makan kerupuk. Can aya kerupuk lagi. Gaplek aya lagi. Lomba masukkan paku ke dalam botol itu filosofi dan Nah, wah kurang tahu juga. Nah, yang tahu aja yang tahu. lamun Panjat Pinang, nah itu Nah. salah satu ini mungkin buku Iya. filosofinya Ya guys, ya masa nyakona wae. untuk merebut apa sesuatu Bendera. bendera, di atasnya ada bendera, ya saling membahu-membahu, saling apa Gotong royong. gotong royong gitu. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah perlombaan tersebut seperti tadi yang namanya panjat pinang kan butuh kekompakan, Iya. gotong royong, berani berkorban, yang bawah harus siap untuk diinjak, yang atas harus bisa memanfaatkan momen dan kesempatan untuk meraih apa yang dicita-citakan bersama meureun kita. Ya rada ayaan tah hari panjat pinang mah. Lomba iya neangan duit dina tipung. Ambil uang koin di Ah. bawah doyan. Terus banyak salah sekarang mah lomba-lomba yang Coba ayeuna mah ganti lomba Agustusan teh ayeuna mah lomba bikin IAI teh be. nah benar. Bagaimana para pejuang dulu apa namanya bergerilya di hutan-hutan, meninggalkan kampung halaman, saudara, keluarga, anak, istri demi memperjuangkan kemerdekaan, tapi digambarkan dengan AI gitu. Di kampung malah ya. Alhamdulillah aya acara Agustusan ge nu pangramenna nya kompoi naon ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh. Kompoi ogoh-ogoh. Menurut Senbe, pahlawan-pahlawan zaman dulu itu bisa disebut mati syahid atau enggak? Pahlawan zaman dulu. Yang berjuang mengorbankan nyawanya untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Kan kalau di Arab. enggak, kalau di negara kita mah dapat gelar pahlawan. Oh iya. Tapi ini kan podcastnya dunia akhirat ya. Ah, Saya perkara dunia sampai perkara akhirat. Di akhiratnya bisa disebut orang yang mati syahid atau enggak? Suhada. Syuhada. Iya kalau misalkan mati syahid atau tidaknya nggak tahu lah, tapi cuman ya mungkin jasanya akan teringat atau terasa lah sampai Tenang, sekarang gitu tenang. kan, karena itu pejuang lah ya. Kalau menurut Pak Ustadz gimana? Oh ya jelas be, mati syahid be. Mati syahid jelas. Mati syahid. Itu kan Mbak Asim sendiri jargonnya hubul waton minal iman kan, itu menandakan cinta tanah air sebagian daripada iman. Dan saya yakin tidak ada niat lain daripada para pahlawan pejuang kita itu selain daripada karena kecintaan mereka kepada negerinya. Jadi berani mengorbankan harta, materi, bahkan nyawa. Sampai titik. Agar apa? Mbah Hasim kok bisa tercetus hubul waton minal iman, cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Karena kalau negara kita dikuasai oleh negara asing, masih dijajah, Salat teh khusyuk. kadinya lumpat nama tetap kepada ajaran agama, bagaimana kita bisa melaksanakan perintah-perintah agama dengan sebaik-baiknya. Sholat jadi tenang. Iya benar. Kalau tidak dijajah, bagaimana perasaan
saudara-saudara kita di seberang negara sana yang ketika sholat terdengar suara bom, terdengar suara tembakan, terdengar suara rudal, mau ibadah tempat wudunya benangku bom, erek Jumatan Masjid dengar ramai. masjid gendengan. Jadi non sesuatu yang bisa mengantarkan kepada pelaksanaan hukum wajib, maka itu juga hukumnya wajib kan gitu. Ya karena sholat itu wajib, maka wudunya wajib karena sholat tidak sah kalau tidak wudu. Wudu pakai air ya. Maka air ini menjadi wajib adanya karena akan dipakai untuk wudu. Adanya air harus pakai sanyo. Sanyo juga jadi wajib karena apa? Bisa mendatangkan air. Uang bisa wajib. Kenapa? Karena untuk membeli sanyo harus ada uang. Berarti uang juga wajib. Kerja juga wajib karena apa? Ya untuk mendapatkan uang harus kerja dulu. Jadi semuanya saling berkaitan. Mempertahankan agama atau berjuang melawan penjajah demi daerah kita atau negara kita aman jadi wajib. Karena apa? Kalau tidak, ya kita tidak akan bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban agama seperti tadi sholat ataupun yang lainnya, non ibadah-ibadah yang diwajibkan lainnya. Jadi kalau menurut saya ya pahlawan juga bisa disebut orang yang mati syahid. Amin ya robbal alamin. Tapi Apalagi yang matinya si Alek tuh pasti Eta mah Said lah Said. tapi kalau Kuma. kalau pejabat itu kan termasuk nggak syahid kan, banyak pejabat negara kan banyak tuh jasanya, tapi banyak juga dosanya kayaknya juga. Gimana tuh Pak Ustaz? Alhamdulillah tapi innalillah. Kalau ada pejabat yang korupsi, Nah, matinya syahid atau tidak itu. iya. Ya, kalau ada pejabat yang korupsi, ya itu mah nggak syahid. Mati Tapi- syahid itu mah. Tapi jigana eta mah ieu euy. Naon ngaranna teh? Lamun dilihat dari segi pejabatnya dia juga kan berarti ikut menjaga Anu pemerintahan. ka surga teh berarti jabatannya. Jelemana Nya nu korupsi hukum. berarti ditimbang heula amal lah Ya, gitu. bener. Berat yang mana? Nya berat nu korupsi. Korupsina saberat triliun aya mah. Padahal manfaatnya untuk rakyat han sabaraha ai korupsina leuwih-leuwih di manfaatna. Nya serba ieu, serba naon? Canggung. Bahkan ting hadis ting naon nya. Seperti hakim ataupun petugas keamanan ya lamun di urang mah lembaga instansi polisi lah bisa disebutkan. Ataupun pejabat lah atau hakim lah. Hakim itu jika benar dia makadahu fil jannah, sudah disiapkan tempatnya untuk di surga. Tapi kalau tidak benar ya makadahu finnar, tempatnya pun sudah disiapkan di neraka. Biasanya itu titipan. Titipan dari Solo. Maksudnya ini seperti ini ya, dua mata uang ya Be?
jadi non lamun rek benernya bener sekalian jadi hakim mah lamun teu bener teh soalnya nya tempatna geus disiapkeun di neraka teu bisa setengah-setengah nya tapi lamun eueuh hakim juga ya negara akan hancur karena Iya. tidak bisa menjalankan roda pemerintahan. Ya sangat berguna sekali kayaknya ya Pak Ustadz ya. Ya iya nu cerai gak mah kudu ka pengadilan. Bener-bener semuanya juga diatur oleh pemerintah, bahkan kita mau bayar zakat mau ini juga sudah diatur. Ya banyak jasanya. Berarti Indonesia ini sudah menjalankan sekali hukum Islam Iya benar. karena sudah disediakan media. Contoh, rukun Islam mewajibkan haji. Indonesia bikin lembaga haji. Iya, benar. Apalagi sekarang dipisah dari Kementerian Agama. Indonesia Islam mewajibkan zakat. Sudah dibikin lembaganya Basnas. Jadi sudah difasilitasi semua. Jadi walaupun bukan negara Islam, tapi negara yang sudah negara yang Islam sekali gitu. Iya, benar. Bukan negara Islam tapi Islam sekali karena satu bebas menjalankan agamanya, dua difasilitasi. Ini kan sudah Islam sekali sebenarnya mah. Jadi menurut ente Pancasila teh haram tante. Ya kalau kata apa namanya? Ya, Kenapa nggak langsung Al-Quran dan hadis saja? Orang yang mengambil keputusan bukan berdasarkan Quran hadis, Pancasila. maka dia dikatakan kafir, Oh, itu menurut HTI gitu kan. Neo Khawarij. Kembali ke tadi lah, mau ke duit sama Pancasila mah. Kepada para pahlawan saja ya. Orang kan nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya atau orang yang digaulinya ketika masih hidup. Iya. Lamun para pahlawan ngiluna ka sabe. Pahlawan. Nya meureun ari santri kan engkena dikumpul jeung kiai gitu kan. Kiai dikumpulkeun jeung terus para tabiin dikumpulkeun jeung para sahabat dikumpulkeun jeung para nabi. Lamun para pejuang kemerdekaan kena dikumpulkeun jeung Jeung Soekarno. Tapi ada juga Pak Ustadz, ormas apa ya? Ormas GMB ya apa ya? Itu haulnya tuh haul Soekarno. Karena kita mah haul tuh kiai, ya itu mah haul tuh Soekarno. ya nggak apa-apa beren. Nilai-nilai yang terkandung dalam marhanisme kan. Iya. Pemikiran Soekarno. Jadi kita juga banyak di daerah-daerah lain yang mengadakan haul Gus Dur. Benar. Karena mengingatkan buah-buah pemikiran dari Gus Dur seperti kesetaraan, toleransi, moderasi, dan banyak lagi pemikiran-pemikiran Gus Dur yang kalau tidak dihauli mungkin kita tidak akan mengingat nilai-nilai yang seharusnya dimiliki oleh rakyat Indonesia. Seperti tadi, jabatan tidak perlu dipertahankan mati-matian. Karena apa sih jabatan yang paling tinggi? Pasti ada masanya, ada periodisasinya. Mau turun sendiri atau diturunkan ya akan habis gitu. Nah, jadi tidak perlu mati-matian. Menurut Anda lagi
pandangan tentang Sonora. Sonora geus minggu-minggu kabari geus lewat aya nama Tom Lembong jeung Hasto. Bagaimana percaturan politik di Indonesia? Apakah Tom Lembong dan Hasto ini hanya menutupi kasus besar yang lainnya atau ujung-ujungnya dapat amnesti, keringanan, hukuman juga? Untuk apa sidang lama-lama, untuk apa menghabiskan waktu, biaya, sorotan publik mengarah ke situ. Ya, akhir-akhirnya dapat amnesti dan diringankan hukumannya. Berarti yang makan uang rakyat hukumannya bisa dikurangi karena berbagai pertimbangan, mungkin salah satunya berkelakuan baik. Tapi yang maling ayam 4 tahun, Be. Seberapa kasus-kasus di Indonesia itu kayak apa ya, kayak drama Korea gitu. Maksudnya punya peran masing-masing lah. Soalnya ya gimana ya, terkadang membingungkan masyarakat, atau masyarakat tuh kadang kecewa ya ketika ada koruptor apa ditangkap, dia ditangkap terus diponis, ini akhirnya keluar juga kan. Ya mungkin itu apa ya, kayak drama gitu, ada peran masing-masing, ada korbannya, ada yang nangkepnya, ada yang jadi pahlawannya. Waduh. Pertanyaan terakhir, ada sungguh luar biasa sekali. Pertanyaan terakhir, Be. Apakah Anda setuju untuk memasang bendera One Piece? Ya sebenarnya itu inilah, kalau dari segi apa ya, kalau misalkan iseng-iseng itu ya cuma animasi lah, cuma bendera animasi, jangan dianggap serius oleh pemerintah juga. Itu kan kalau misalkan itu dianggap serius, terus masyarakat juga mengartikan bahwa itu bentuk protes, bentuk kekecewaan, ya mungkin ya pemerintah juga harus introspeksi diri lah gitu lah, dengan keadaan sekarang gitu. Terus masyarakat memasang benda-benda One Piece yang mungkin itu diartikan apa ya, bajak laut apa ya. Jadi bisa seperti itu masyarakat. Iya, kalau sedikit-sedikit dihukum, sedikit-sedikit Ya, benar. dihukum kok sedikit-sedikit. Ya, benar. Di mana demokrasinya? Katanya negara demokrasi, boleh mengkritik, boleh bersuara, boleh berbeda pendapat. Tapi ini sedikit-sedikit mau dihukum, Be. Sudah dibahas ini, Be, yang mau mengibarkan bendera karena viral bendera One Piece itu dibahas, nanti akan dihukum, Be. Setuju tuh, Be? Wah, jangan terlalu inilah pemerintah. Ya mungkin kalau orang Indonesia itu percayalah bahwa bendera merah putih itu bendera yang tidak bisa digantikan. Mungkin ya kalau bendera One Piece itu sebagai apa ya, protes, sedikit protes gitulah. Ya, alhamdulillah. Berarti sudah selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Intinya Amin. adalah satu, mari mengisi kemerdekaan dengan berkreasi dan berinovasi untuk menciptakan karya yang terbaik, terutama untuk membangun negeri kita Indonesia tercinta. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.